Hari ini kita masuk ke seri ke-24 Kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 4. Ya. Kidung Agung pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kidung Agung pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan demikian dalam seri Kunci Mengalami Terobosan melalui kitab Kidung Agung, nyanyian Salomo. Ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Engkau menggetarkan hatiku, Dindaku, pengantinku. Engkau menggetarkan hatiku dengan kerlingan matamu, dengan seuntai kalung di lehermu. Ayat 10, betapa indah kasihmu, Dindaku, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan bau harum minyakmu lebih dari segala macam rempah-rempah. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, salah satu benteng terkuat dalam hidup orang percaya adalah keluarga. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga. Dalam meraih terobosan, secara finansial kita harus mengalami terobosan. Amin. Secara karir kita juga harus mengalami terobosan. Amin. Amin, saudara. Amin. Secara finansial, secara karir kita harus mengalami terobosan. Dan kita harus mengalami keterobosan dan kesuksesan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang paling penting dalam meraih terobosan, yang tidak boleh saudara dan saya lupakan adalah keluarga dan rumah tangga kita juga harus mengalami terobosan. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga saya, rumah tangga saya juga harus mengalami terobosan. Karena hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan hanya mengejar terobosan, hanya mengejar kesuksesan, hanya mengejar keberhasilan dalam karirnya saja. Hanya mengejar terobosan, hanya mengejar keberhasilan. Hanya dari pendapatannya saja. Karir kita mengalami terobosan, puji Tuhan. Pendapatan kita mengalami terobosan juga, puji Tuhan. Pelayanan kita mengalami terobosan juga, puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, keluarga dan rumah tangga adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak orang hanya mengejar karir dan jabatannya mengalami terobosan. Tetapi maafkan saya, rumah tangganya hancur berantakan. Suaminya entah di mana, istrinya entah di mana. Bahkan setiap hari isi dalam rumah tangga, makian, bentakan, hinaan, dan juga keributan setiap hari. Oleh karenanya dalam kunci mengalami terobosan di seri ke-24 ini, kita akan membahas tentang mengalami terobosan di dalam keluarga. Nggak selama-lamanya kita membahas terobosan tentang keuangan, ekonomi, bisnis, dagang, usaha, karir, pelayanan, dan lain sebagainya. Memang itu perlu. Tetapi apalah artinya itu semua? Apabila rumah tangga kita berantakan, apabila rumah tangga orang tua kita bercerai, apabila rumah tangga kita sendiri bercerai, keluarga kita hancur-hancuran, anak-anak jatuh dalam narkoba, anak-anak jatuh dalam pergaulan bebas, anak-anak hamil di luar nikah. Apalah artinya kekayaan yang kita miliki kalau rumah tangga kita hancur berantakan, keluarga kita hancur berantakan. Adik dan kakak saling bermusuhan, tidak menegur satu dengan yang lain. Ipar dengan ipar berantem, mertua dengan menantu berkelahi, sehingga pada akhirnya kita merasakan suasana neraka sebelum kita ada di neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di seri yang ke-24 ini kita akan membahas tentang kunci mengalami terobosan dalam keluarga dan rumah tangga. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, keluarga adalah salah satu benteng terkuat bagi hidup orang percaya. Amin saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salah satu benteng terkuat dalam hidup orang percaya adalah keluarga. Kita percaya kuasa doa. Kita percaya kuasa firman. Kita percaya kuasa Kristus Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa keluarga dan rumah tangga adalah benteng yang kuat buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu,
Terobosan juga harus terjadi dalam setiap keluarga-keluarga orang percaya menyaksikan siaran langsung ini. Saudara, hari-hari ini tingkat perceraian sangat mengerikan. Dan tingkat perceraian bukan hanya terjadi karena ada perselingkuhan, ada perzinahan. Enggak. Kadang masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele dapat membuat orang bercerai. Oleh karenanya, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Oleh karenanya, kita membutuhkan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kita. Betul rumah tangga ada masalah. Betul rumah tangga ada cekcoknya. Betul dalam keluarga ada saling tidak suka. Kakak nggak suka sama adik, adik nggak suka sama kakak. Ipar sama ipar, mertua dan menantu. Seringkali ada yang nggak suka. Tetapi mari kita belajar membangun rumah tangga kita di atas dasar Kristus Yesus. Dan mari kita melihat bagaimana lewat kitab Kidung Agung ini kita dapat membangun rumah tangga dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, terobosan juga harus terjadi dalam keluarga saya. Sama-sama katakan dengan saya, terobosan. Belum semuanya. Sama-sama katakan dengan saya, terobosan harus terjadi dalam keluarga saya. Terobosan harus terjadi dalam rumah tangga saya. Karena kalau terobosan tidak terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita, aduh setiap hari diisi dengan marah-marah, makian, kebencian, dendam, tipu muslihat, dusta, dan lain sebagainya. Oleh karenanya malam hari ini, kita nggak sedang bicara tentang terobosan finansial. Kita nggak sedang bicara tentang terobosan karir. Kita tidak sedang bicara tentang terobosan yang lain-lain. Tapi kita bicara tentang terobosan dalam keluarga dan rumah tangga. Nah, apa artinya terobosan harus terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama artinya adalah suami dan istri harus menjalankan fungsinya masing-masing. Istri menjalankan fungsinya sebagai penolong untuk suaminya. Melayani suaminya. Menjaga anak-anaknya. Membesarkan anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya istri menjalankan fungsinya sebagai penolong yang dikatakan oleh kitab suci. Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran langsung ini, ibu-ibu yang saya hormati, jadilah penolong bagi suamimu. Di tengah-tengah sulitnya ekonomi, jadilah penolong. Doakanlah suamimu. Dan beri keyakinan kepada suamimu. Pak, Mama yakin, bersama dengan Tuhan, Papa bisa pulih kembali. Ekonomi rumah tangga kita bisa pulih kembali. Papa jangan menyerah. Saya yakin Papa berhasil. Saya yakin rumah tangga kita pasti diberkati. Sebaliknya juga demikian. Suami-suami, jalankan fungsinya sebagai imam. Apa sih imam? Imam dia memimpin. Memimpin satu pertemuan, memimpin kaum, memimpin umat. Tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi imam dalam keluarga dan rumah tangga, Pak. Jadi kita jangan pukulin istri kita. Jangan maki-maki istri kita. Ya, kita sebagai suami pasti pernah mengalami yang namanya emosi dan marah terhadap istri. Tapi jangan pernah pukuli dia. Jangan pernah maki-maki dia seperti binatang. Kalau kita marah, kita minta maaf sama istri kita. Kita manusia biasa, Pak. Jadi, jalankan fungsi sebagai imam. Kita harus melindungi istri kita harus melindungi anak-anak kita. Dan kita juga harus menafkahi istri dan anak-anak kita. Itulah yang namanya kita mengalami terobosan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Suami jangan lagi jadi penjinah. Jangan lagi main perempuan diam-diam, chatting-chattingan mesum diam-diam. Istri harus tahu, kita sebagai imam tidak boleh kotor. Kita sebagai imam harus menjadi teladan bagi istri-istri dan anak-anak kita. Dan arti yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terobosan juga harus terjadi dalam setiap keluarga orang percaya. Artinya adalah orang tua harus bisa menjadi tempat perlindungan bagi anak-anaknya. Yang pertama, orang tua harus bisa jadi teladan buat anak-anaknya. Pak, kalau engkau ingin lihat anakmu next time berhasil, jadilah teladan. Jadilah teladan. Jangan kasar sama pasanganmu, istrimu. Ibu-ibu, kalau mau lihat anak-anakmu berhasil, jadilah teladan. Dan yang kedua, bukan yang jadi teladan, tetapi Bapak dan Ibu, saya juga sebagai orang tua, harus bisa menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anak-anaknya. Kalau anak-anak kita jatuh dalam seks bebas, jangan langsung diusir. Jangan langsung dimarah-marahin. Kalau anak kita ngerokok, anak kita jatuh dalam narkoba, jangan dimaki-maki. Jangan dipukuli, jangan diusir, jangan diintimidasi.
Mari kita belajar dewasa, Pak. Kadang-kadang orang tua juga nggak dewasa dalam bertindak dan berpikir. Saya terkadang mempersiapkan diri saya. Saya harus menjadi tempat perlindungan yang baik buat anak-anak saya. Mungkin anak saya hari ini baru berusia 4 tahun. Tapi nanti ketika dia bertumbuh dewasa, remaja dewasa, saya harus menjadi tempat perlindungan bagi anak saya. Sama seperti kita berlindung terhadap situasi yang mencekam kepada Bapa kita di sorga. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang tua bukan hanya harus bisa menjadi teladan, tapi orang tua harus bisa menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak. Kalau anak-anak kita terjerumus, jangan maki-maki mereka. Jangan intimidasi mereka. Kita berikan kekuatan bagi mereka. Mama sayang kamu, kakak. Mama yakin kamu akan diubahkan Tuhan Yesus. Kakak nggak boleh menyerah. Kalau anak-anak kita gagal, jangan dimaki-maki. Kalau anak-anak kita tidak naik kelas, tidak berhasil dalam satu kasus, satu bidang, jangan dimaki-maki, jangan diusir. Tetapi kita rangkul anak kita. Kita berikan anak kita kasih sayang. Dan kita bawa anak kita kepada tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah anak kita lewat hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Keluarga adalah benteng yang luar biasa bagi hidup kita. Arti yang ketiga, terobosan juga harus terjadi dalam setiap keluarga orang percaya. Artinya adalah suami, istri, dan anak-anak harus saling terbuka dan melindungi dan saling menerima. Sama-sama katakan dengan saya sebagai suami harus saling melindungi dan menerima. Saya sebagai istri harus melindungi dan menerima. Saya sebagai orang tua harus melindungi dan menerima. Dan saya sebagai anak-anak, saya harus melindungi dan menerima orang tua saya. Amin. Sehingga pada akhirnya kita tetap satu di dalam Tuhan. Karena kalau rumah tangga sudah tidak nyaman, anak sudah tidak bisa cerita sama orang tua, akhirnya anak kita akan cerita sama om-om yang miara anak kita. Maafkan saya, tapi ini faktanya. Oleh anugerah Tuhan, saya pernah dipercayakan Tuhan untuk membina, membimbing ribuan jemaat muda. Jadi saya mengerti betul apa masalah anak-anak muda hari-hari ini. Mereka merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Orang tuanya kasar, orang tuanya kolot, orang tuanya nggak ngerti keadaan yang sudah berubah. Berbeda zaman papa saya dengan zaman saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan didik anak kita dengan makian, dengan benci, dengan pukulan, juga dengan dendam. Tapi mulai ajar anak-anak kita dengan kasih Kristus, dengan anugerah Kristus, dengan cinta sayang terhadap anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya anak-anak kita merasa nyaman. Saya punya tempat perlindungan, yaitu mama dan papa saya. Saya bangga terhadap mama papa saya. Mereka semuanya melindungi saya, terbuka dan mengajar serta mengayomi kehidupan saya. Nah, saudara, mari kita masuk dalam inti khotbah saya pada malam hari ini tentang kunci meraih terobosan dalam keluarga melalui kitab Kidung Agung. Mari kita lihat kunci yang pertama, Kidung Agung pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini kunci yang pertama. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ia mengembalakan domba di antara bunga-bunga bakung. Kunci terobosan yang pertama dalam keluarga melalui kitab Kidung Agung adalah dalam keluarga harus ada rasa saling memiliki dan menyayangi. Sama-sama katakan dengan saya. Saya harus menyayangi orang tua saya, anak-anak muda. Semua sama-sama katakan dengan saya. Semua anak-anak yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya harus menyayangi mama saya. Saya harus menyayangi papa saya. Amin. Saya nggak boleh kurang ajar terhadap orang tua saya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Suami-suami sama-sama katakan dengan saya harus menyayangi istri saya. Saya harus menyayangi anak-anak saya. Ayo istri-istri yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya harus menyayangi suami saya. Saya harus menyayangi anak-anak saya. Suami istri sama-sama katakan dengan saya harus menyayangi mertua saya. Amin. Kitab Agung mengajarkan aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Artinya keluarga harus ada rasa untuk saling memiliki, sense of belonging. Dan juga rasa menyayangi.
Bukan malah menghakimi, merendahkan, menjatuhkan. Suami menjatuhkan istri, istri menjatuhkan suami. Suami sering pukul istri. Orang tua sering maki-maki anak. Makanya nggak heran Pak, Bu, maafkan saya. Nggak heran kenapa anak-anak sekarang naruh orang tuanya di panti jompo. Taruh orang tuanya di panti jompo. Kenapa? Karena dari kecil anak ini ditaruh dendam. Dipukulin, dimaki-maki, diomelin, dikutuk-kutukin. Ketika anaknya besar, anaknya berjanji, kalau saya besar, saya akan taruh mama papa saya di panti jompo. Biar dia tahu rasa pembalasan saya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mulai hari ini sebelum terlambat, bangun keluarga kita di atas dasar saling menyayangi dan saling memiliki. Amin. Kalau istri punya masalah, itu juga masalah suami. Kalau suami punya masalah, itu juga menjadi bagian milik masalah istri. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Dan ketika mereka sudah dipersatukan, pria dengan wanita dalam pernikahan sucinya Tuhan, mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu dalam Kristus. Kita sebagai suami, Pak, nyari berkat, nyari uang, itu untuk istri dan anak-anak kita. Bukan untuk wanita lain. Bukan untuk berzina dengan perempuan lain. Bukan untuk tidur dengan perempuan lain. Kita diberkati Tuhan. Kita diberikan uang banyak oleh Tuhan. Sebagai suami berfungsi untuk menyenangkan istri. Menyenangkan anak-anak. Karena memang untuk itulah kita diberkati Tuhan. Sebaliknya juga gitu. Setinggi apapun istri diangkat Tuhan. Sebesar apapun gaji istri diberikan oleh Tuhan lewat perusahaan. Kita nggak boleh merendahkan suami kita. Ini melanggar firman namanya. Ibu-ibu harus tetap hormat terhadap suami-suami. Harus menyayangi suami-suaminya. Dan juga harus merasa memiliki anak-anaknya. Saya malu Pak punya anak bodoh kayak dia. Saya malu Pak anak saya udah jatuh dalam dosa. Anak saya pacaran sama orang gak seiman. Anak saya sudah aborsi. Anak saya sudah hamil di luar nikah. Saya usir anak saya Pak. Jangan Pak, Bu. Kalau kita usir anak kita. Kalau kita sering salahin anak kita. Lama-lama anak kita beneran diambil setan. Diambil iblis. Dihancurkan hidupnya. Ingat Bu, Pak. Sesalah-salahnya anak kita. Seberdosa-berdosanya anak kita. Mereka adalah darah daging kita. Keluar dari rahimmu, Bu. Mereka hasil dari buah kasih dan cinta antara suami dan istri. Yang diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh membuang anak kita. Kita harus saling memiliki. Strong together. Suami bergandengan tangan dengan istri. Istri bergandengan tangan dengan suami. Orang tua bergandengan tangan dengan anak-anak. Sehingga pada akhirnya rumah tangga kita penuh dengan keharmonisan. Rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera. Rumah tangga kita penuh dengan sukacita. Dan pada akhirnya rumah tangga kita penuh dengan terobosan. Kita mengalami terobosan. Kita melihat rumah tangga kita penuh dengan keharmonisan. Penuh dengan anugerah Tuhan. Penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bukan rumah tangga kita diisi dengan makian. Bukan rumah tangga kita diisi dengan rasa benci. Rasa emosi. Marah-marah. Dendam dan lain sebagainya. Buang itu jauh-jauh dari hidup kita Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Setelah firman Tuhan saya sampaikan, saya akan berdoa untuk keluarga-keluarga dan rumah tangga. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, kunci yang pertama dalam keluarga harus ada rasa saling memiliki dan menyayangi. Bu, saya tahu salah suami ibu melukai hati ibu-ibu yang menyaksikan siaran langsung ini. Tapi masa sih Bu, ibu mau buang suami ibu? Ibu mau ceraiin suami ibu? Apa nggak ada kasih Tuhan di hati ibu? Pak, sebaliknya Pak. Saya tahu istri Bapak cerewet. Saya tahu istri Bapak gila uang. Apa iya sih di hati Bapak nggak ada pintu maaf? Nggak ada kasih Kristus? Anak-anak muda, saya tahu orang tuamu telah berbuat salah. Saya tahu orang tuamu kadang-kadang bikin bete, bikin kesel, nggak ngertiin artinya hidup di zaman now ini. Tapi masa sih kamu mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang tuamu? Taruh orang tuamu di panti jompo. Terus hidup dalam dendam dan lain sebagainya. Ini nggak alkitabiah. Tuhan mengajarkan kita lewat kitab Kidung Agung. Mari miliki rasa sayang satu dengan yang lain. Dan miliki rasa saling
memiliki satu dengan yang lain. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kunci yang kedua dalam meraih terobosan keluarga melalui kitab Kidung Agung. Lihat kitab Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 bagian A. Kitab Kidung Agung pasal ke-8, ayat ke-6 bagian A dikatakan demikian. Taruhlah aku seperti materai di hatimu, seperti materai pada lenganmu. Kunci terobosan yang kedua dalam keluarga lewat kitab Kidung Agung adalah keluarga orang percaya harus hidup di dalam kesetiaan. Suami-suami, sama-sama katakan dengan saya harus setia dengan pernikahan saya. Saya harus setia dengan istri saya. Amin. Istri-istri sama-sama katakan dengan saya harus setia dengan pernikahan saya. Saya harus setia dengan suami saya. Iya, tapi Pak, suami saya nggak setia, Pak. Suami saya bajingan, Pak. Suami saya punya selingkuhan, Pak. Suami saya punya wanita idaman lain, Pak. Diam-diam dia chatting-chatting mesum, Pak. Diam-diam dia chatting-chatting porno, Pak. Diam-diam katanya dia keluar rapat, Pak. Katanya dia keluar meeting, Pak. Nggak taunya dia tidur sama selingkuhannya sampai selingkuhannya hamil di luar nikah. Bagaimana saya nggak sakit hati, Pak? Bu, tenang, Bu. Tenang. Tenang. Saya mau tanya sama Ibu. Kalau ada orang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang yang sakit, apa yang harus kita lakukan dan perbuat? Satu, pasti kita obati orang sakit itu kan? Betul nggak, Bu? Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Selain kita obati. Kalau ada kita ketemu orang yang sakit, yang kedua adalah kita bawa orang sakit itu kemana? Ke rumah sakit, ke dokter, ke ahlinya. Nah, suami kita itu lagi nggak sakit fisiknya, Bu. Tubuhnya memang nggak sakit. Tapi jangan-jangan jiwa dan rohnya sakit. Punya selingkuhan, berzina, bahkan dia suka sama sesama jenis, jadi homo. Memang dia menikah punya anak, tetapi banyak orang yang sudah menikah punya anak masih suka sesama jenis. Berarti itu artinya kita jangan marah-marahin dia. Betul kita kecewa, betul kita marah, betul kita emosi, betul kita kaget. Tapi jangan ditambah masalah dengan masalah. Belajar tenangkan diri. Saya tahu ini nggak gampang, tapi masih ada Tuhan, masih ada anugerahnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita bawa orang sakit, yang pertama kita obatin dia dengan obat. Yang kedua kita bawa dia ke ahlinya, itu ke dokter, ke rumah sakit. Nah, kalau suami kita sakit jiwa dan rohnya, kita obati dia dengan cara apa? Doakan, saudara. Dengan cara apa? Terima dia, rangkul dia. Dengan cara apa? Bawa ke ahlinya. Dokter di atas segala dokter. Yesus namanya. Amin. Tapi Pak udah sakit, Pak. Saya udah diselingkuhin berkali-kali, Pak. Saya tahu saya nggak mengalami ini, Bapak Ibu. Tapi, bukalah pintu maaf sedikit saja. Jangan ikuti kata hati dan perasaan ibu-ibu. Tapi belajarlah. Belajarlah untuk melihat Kristus dalam hidup suamimu. Begitupun juga dengan bapak-bapak. Pak, istri saya, Pak, selingkuh, Pak. Istri saya selingkuh, Pak. Selingkuhnya sama pendeta lagi, Pak. Bayangin, Pak, di gereja, Pak. Sama pendetanya selingkuh, Pak. Katanya ikut doa malam. Katanya ikut kebaktian. Katanya pelayanan. Nggak taunya jalan bareng sama pendetanya, Pak. Bawa bagaimana, Pak? Mau ditaruh di mana muka saya, Pak? Dia bikin malu saya di belakang saya. Ipar saya lihat, Pak. Keluarga saya lihat dia jalan sama pendetanya. Dia selingkuh, Pak. Pak, saya tahu, Pak, ini menyakitkan, Pak. Seperti tadi yang saya ucapkan. Orang sakit harus diobati. Bukan dituntut, bukan disomasi. Bapak nggak pernah sih ngalamin. Pak, memang saya nggak pernah ngalamin. Tapi minimal saya belajar terbuka terhadap istri saya. Kalau ada perempuan-perempuan aneh yang ingin coba merayu saya, yang ingin coba menggoda saya terbuka terhadap istri saya. Saya bilang, sayang, ini ada perempuan gila yang kirim-kirim foto telanjang ke saya. Ini ada perempuan gila yang coba-coba merayu saya. Saya kasih lihat. Saya berdoa sama istri saya, Tuhan lindungi kami. Tolong kami. Sesuai firman-Mu. Taruhlah aku seperti materai di hatimu. Aku nggak mau, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari
lewat firman Tuhan. Ya mungkin, Pak, firmannya nggak apa yang saya butuhkan, Pak. Ya mungkin iya, secara ekonomi. Mungkin iya secara karir. Tetapi ini akan berguna ketika engkau menjadi keluarga dan kepala rumah tangga, menjadi istri dan suami. Akan berguna firman ini. Karena apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Saya sebagai suami harus setia. Setia terhadap pasangan. Setia terhadap janji nikah. Istri-istri sama-sama katakan dengan saya. Saya harus setia terhadap suami saya. Saya juga harus setia terhadap janji pernikahan saya. Sampai maut yang bisa memisahkan kita. Amin untuk firman Tuhan.